Kalau untuk hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah sudah mengerti. Yang ingin saya tanyakan, adakah hadis yang menerangkan tentang hal-hal yang menghilangkan nilai atau pahala puasa? Puasanya tetap sah tetapi tidak mendapatkan nilai atau pahala dari Allah. Ada no. Dalam sebuah hadis disebutkan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang secara tata lahir berpuasa, tidak makan, tidak minum, siang hari tidak berkumpul suami istri. Namun ternyata di hadapan Allah tidak mendapatkan apapun, nilai puasanya tidak dapat. Dia hanya mendapatkan al-ju' wal atash, lapar dan haus. Selain itu malam harinya dia juga bangun malam untuk qiyamul lail, untuk tarawih, bahkan mungkin untuk tahajud. Ya, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis saharu. Namun yang dia dapat bukan pahala sholatnya, yang dia dapatkan hanya dia tidak tidur. Karena bangun malam untuk sholat, meninggalkan tidur untuk sholat, dia tidak mendapatkan nilai sholatnya. Dia tidak mendapatkan nilai puasanya. Sebabnya apa? Dalam hadis lain disebutkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, artinya ucapan dan perbuatan yang ada mengandung maksiat, entah bohong, cacian, fitnah, dan lain sebagainya, artinya kata-kata kotor dan perbuatan yang dilarang oleh agama, meski dia puasa, maka bagi Allah tidak punya kebutuhan dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak punya kebutuhan untuk memberikan pahala kebaikan. Allah tidak punya kebutuhan untuk memberikan pahala dari puasanya, selain hanya lapar dan haus tadi. Dalam hal dia meninggalkan makan berarti lapar, dalam hal dia meninggalkan minum berarti haus. Selain itu Allah tidak punya kebutuhan terhadap orang-orang yang berpuasa, meninggalkan makan minum setubuh, namun tetap ucapannya bohong, dusta, fitnah, cacian, makian, perbuatannya penuh dengan maksiat. Secara tata lahir dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan suami istri. Namun dia juga secara lisan tetap bohong, tetap fitnah, tetap mencaci, tetap berkata kotor, berkata kasar, tetap mencuri, tetap korupsi, tetap mendekati zina, maka puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa kok bisa? Karena puasa ini menurut Allah junnah, perisai. Perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik ucapan maupun perbuatan. Orang yang berpuasa kok sampai lisannya masih keji, perbuatannya masih kotor, nah, maka ya dia hanya dapatnya lapar dan haus. Apakah terus kita berpikir, oh nak nu rasa poso sisan? Bukan begitu. Berpikirnya kita tetap puasa, yang kita rubah ucapan dan perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau sampai hari ini kita puasa namun ucapan perbuatan masih penuh dengan dosa, lisan masih tajam, masih menyakiti hati orang lain dengan lisannya, itu yang kita rubah. Bukan kok alah wis timbangi ra entuk pahala, wis rasah poso sisan, timbang mau entuk luwe ro ngelak tok. Bukan itu.
pola pikirnya harusnya benar. Kalau pola pikirnya seperti itu berarti dia tidak punya keinginan untuk merubah lisannya, merubah perbuatannya yang kotor, yang maksiat kepada yang baik, yang ditunjukkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah. Malah maksiatnya double-double itu. Maka pola pikir yang benar, puasanya tetap jalankan, dirubah akhlaknya. Dirubah akhlaknya, biar puasa ini ada nilainya. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, bagaimana mungkin tujuan bertakwa itu bisa tercapai kalau lisan kita masih kotor, perbuatan kita masih penuh dosa. Sedang kita berpuasa, bagaimana mungkin tujuan puasa la'allakum tattaqun bisa tercapai. Sedangkan secara sederhana, takwa itu adalah imtisalan li awamirillah, ya, mengerjakan semua perintah Allah, wajtinaban linawahihi, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, dengan puasa ini momentum paling tepat untuk kita berbuat kebaikan, bersegera berlomba-lomba menunaikan kewajiban-kewajiban, seruan-seruan Allah, dan berlomba-lomba meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk larangan Allah itu adalah berkata dusta, ghibah, berkata kotor, caci maki, dan lain sebagainya. Nah, ini momentum terbaik. Kalau itu masih kita lakukan, bagaimana mungkin puasa kita akan mencapai derajat atau mencapai tujuannya. Nah, itu orang yang berpuasa Ramadan, keluar dari Ramadan betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa. Karena puasanya bisa menjadi perisai bagi dirinya untuk menjauhkan diri dari perkataan dusta maupun perbuatan dusta. Nah, sehingga ini pelajaran berharga untuk kita. Kita saat ini alhamdulillah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan suami istri. Namun jangan sampai apa yang kita lakukan secara zahir ini ternyata di hadapan Allah tidak mendapatkan nilai pahala kebaikan selain kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, baik ucapan maupun perbuatan. Tinggalkan, hentikan mulai hari ini sampai akhir hayat kita. Ucapan-ucapan yang tajam, yang menyakiti, maupun perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kezaliman. Sudah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, sehingga nilai puasa kita betul-betul terwujud dan betul-betul mendapat balasan kebaikan dari Allah. Ya, kalau tadi ditanyakan hadis hilangnya nilai-nilai puasa, termasuk berkata bohong, berbuat dosa, itu kalau tidak kita tinggalkan padahal kita berpuasa, maka hilang sudah nilai puasa kita di hadapan Allah. Yang kita dapat hanya lapar dan haus. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, mudah-mudahan bisa